Ibu Pendeta yang membagikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan yang memberkati hamba-Mu, supaya biarlah hamba-Mu berkata-kata, jangan menurut kehendak hamba-Mu, menurut kuasa yang ada dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena kami mendengarkan firman Tuhan. Iblis juga tidak tinggal diam untuk mengalihkan hati dan pikiran kami ke arah yang lain. Karena itu Tuhan, Engkau terus kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampunilah segala dosa kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Puji Tuhan. Saya kira bahwa semua yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu tidak ada yang berjuang dengan santai-santai. Baik Bapak Mama, saudara-saudara, panitia memberikan tema untuk minggu ini berkenaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, diberikan tema gereja yang bersinar di tengah bangsa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang bersifat rasional. Artinya manusia memiliki relasi. Manusia memiliki relasi dengan Tuhan sebagai penciptanya. Manusia mempunyai relasi dengan sesama manusia. Manusia juga punya relasi dengan alam semesta dan sekitar. Karena Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini. Karena itu Bapak Mama, firman Tuhan diberikan kepada kita mengatur hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Firman Tuhan juga diberikan untuk mengatur hubungan kita dengan sesama seperti apa. Firman Tuhan juga diberikan kepada kita untuk mengatur bagaimana kita dengan alam semesta. Tapi karena kita hidup dalam satu wilayah, berbangsa, bernegara, maka firman Tuhan pun diberikan untuk mengatur bagaimana kita hidup, berbangsa, dan bernegara. Karena itu Bapak Mama, bagaimana gereja bersinar? Saya akan menjelaskan ini. Bagaimana gereja dapat bersinar di tengah bangsa, khususnya di bangsa Indonesia dengan kondisi yang sekarang kita alami. Tapi saya berbicara dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Sebelum saya membahas lebih jauh Bapak Ibu, mari kita menyimak ada 2 video. Ya, saya tidak bisa menoleh ke belakang. Saya berharap bahwa ketika video ini selesai, saya bisa nangkap untuk melanjutkan khotbah ini. Sudah terjadi 4 kasus intoleransi di Indonesia. Yang pertama terjadi tanggal 27 Juli 2025, yaitu pembuatan villa untuk digunakan sebagai RT yang terjadi di Surabaya. Lanjut ke kasus kedua tanggal 5 Juli 2025, yaitu penolakan pembangunan gereja di Surabaya. Lanjut lagi di responnya tanggal 8 Juli 2025, terjadi kasus yang sama, penolakan pembangunan gereja di Desa Papua. Kasus terakhir adalah kasus yang baru saja terjadi Nusa kemarin tanggal 27 Juli 2025, yaitu pengerusakan rumah doa di Padang. Bayangin, kali ini ada korbannya, dan korbannya adalah 2 anak kecil yang berdasarkan tidak tahu nama kejadian terjadi dan hanya ingin belajar pendidikan agama Kristen. Mengingat ya, ini video edukasi yang ingin mengingatkan bahwa jangan sampai iman atau kepercayaan kita menjadi alasan untuk menghakimi iman atau percaya orang lain. Saudara kasih.
Video terakhir itu Bapak Ibu, Ketua RT datang memberhentikan kegiatan ibadah, belum selesai ibadah, masih sementara ibadah. Disuruh untuk berhenti. Stop. Firman Tuhan menuntut kita Bapak Ibu untuk tetap menjadi sinar di tengah bangsa kita. Bapak Mama, Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa ketika kita mengikut Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Harga itu adalah penderitaan, penolakan, dan lain sebagainya. Ada banyak ayat Alkitab, tapi saya ambil hanya beberapa bagian untuk kita melihat bagaimana Tuhan tidak menyembunyikan fakta bahwa pengikut Kristus itu harus menderita. Matius 5 ayat yang ke-10. Perhatikan yang saya garis bawah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti ada orang yang dianiaya karena kebenaran. Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Jadi Bapak Mama, secara eksplisit Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita bahwa dunia akan membenci pengikutnya. Karena itu ketika kita melihat kasus-kasus yang terjadi, ini bukan menjadi satu keheranan bagi kita. Amin. Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa kita akan menelan semuanya. Bapak Mama, ingat ya bahwa sekalipun Tuhan sudah menyampaikannya kepada kita bahwa semua itu akan kita alami, tapi ingat bahwa kita harus menjalani hidup ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Mama, saudara-saudara, satu hal yang kita tanamkan di dalam hati bahwa kebencian dunia, penolakan dunia terhadap anak-anaknya itu tidak menghilangkan penyertaan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya kita harus taruh di dalam hati kita. Kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada penyertaan-Nya. Bapak Mama, saudara-saudara, Alkitab mencatat zaman nabi-nabi. Mereka melalui dengan penderitaan demi penderitaan. Rasul-rasul, bapak-bapak gereja, bahkan sejarah gereja mencatat bahwa ada banyak gereja yang ditutup. Di bagian Eropa sana, gereja yang dulunya begitu megah akhirnya ditutup dan menjadi diskotik, ditutup dan menjadi pasar dan lain sebagainya. Saya pernah pelayanan di Bandung. Saya begitu tersentuh ketika teman saya membawa saya di gereja tempat dulu dia pelayanan, dan sekarang gereja yang itu dikosongkan dan menjadi lapangan futsal. Ornamen-ornamennya masih tetap ada, tapi sekarang hanya tersisa dan menjadi lapangan futsal. Tapi Bapak Mama, saudara-saudara, sekalipun gereja mengalami tekanan yang begitu luar biasa, kita dikuatkan dengan firman bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak meninggalkan umatnya, Tuhan tidak meninggalkan gerejanya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada kita, Matius 28 ayat 20, di situ dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Jadi tekanan yang begitu luar biasa, penderitaan yang begitu luar biasa, tidak menghilangkan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, janji penyertaan Tuhan ini meneguhkan kita semua. Janji penyertaan Tuhan ini memberikan kepada kita satu pengharapan. Iman kita semakin kuat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa Bapak Mama? Sekalipun dalam kondisi apapun, kita harus siap terima segala risiko yang ada. Coba lihat firman Tuhan ini, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12, mari kita membaca bersama. 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita. Amin. Ya. Ini resiko. Orang yang mau beribadah di dalam Kristus akan menderita. Karena itu poin saya di sini adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana kita sebagai gereja, bukan saya berbicara tentang ibu. Kita yang sebagai gereja, sikap kita itu seperti apa untuk tetap bersinar di tengah bangsa dengan kondisi seperti ini. Apa sikap kita? Bapak Mama, ada 2 sikap. Yang pertama ada sikap salah dan ada sikap yang benar. Kalau kita melihat kejadian demi kejadian ini terjadi di sosmed, itu membuat ada kejengkelan sendiri di dalam hati kita. Sehingga tanpa kita sadari kita dibalas cacian. Kita dapat memaki. Ya. Kita membenci dengan orang-orang yang melakukan semuanya itu. Mungkin kita tidak melakukan kekerasan fisik, tapi secara verbal kita ada di dalamnya. Kadang juga Bapak Mama ini membuat kita menjadi takut. Sikap kita menjadi takut. Bagaimana saya beribadah, tapi tiba-tiba saat saya beribadah, lalu saya dipukuli, saya dibunuh, dan lain sebagainya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap yang salah ini membuat kita menjadi takut, tidak mau ada di dalam titik masalah, tidak mau untuk ditolak, tidak mau dikucilkan dan lain sebagainya, lalu memilih untuk menyangkal imannya. Firman Tuhan datang dalam 1 Petrus 4 ayat 16 mengingatkan kepada kita begini: jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka ia jangan malu. Kalau dia menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, jangan takut, jangan gentar. Kalau penderitaannya sebagai pengikut Kristus. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kalau kita memiliki sikap yang salah seperti ini, sekiranya kita belajar apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah bangsa ini. Yang pertama, kita memiliki kasih untuk mendoakan mereka yang menganiaya kita, mereka yang menekan kita. Itu kita harus punya kasih untuk mendoakan mereka. Untuk mereka yang menekan kita, untuk mereka yang membenci kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita memiliki kasih dan doakan mereka. Ini sesuai dengan ajaran Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Berdoa bagi mereka. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk mengasihi, tapi Tuhan suruh kita juga mengasihi dan mendoakan mereka. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus. Yang kedua, sikap yang benar. Waktu kita mengalami tekanan, kita mengalami penderitaan dan lain sebagainya, Bapak Mama, sikap yang kedua itu kita harus bersyukur dan bersukacita karena kita turut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Bapak Mama, kita tahu jalan hidup Yesus Kristus 3,5 tahun sepanjang dia ada di dunia ini. Apa yang Yesus alami lebih banyak ditolak, lebih banyak tidak disukai daripada yang menerima dia. Itu sebabnya Petrus mengingatkan kepada
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah jika kalau kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Menjadi satu kebahagiaan bagi kita tersendiri. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita mengalami itu, hal pertama yang harus ada di pikiran kita, Kristus pernah mengalami. Kristus pernah mengalami. Mungkin apa yang kita alami tidak seperti apa yang Kristus alami, yang jauh lebih mengerikan. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa kita turut ada dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sikap yang benar yang perlu kita lakukan di tengah-tengah bangsa ini adalah kita tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Ingat Bapak Mama, kesetiaan kita tidak diukur dengan rasa nyaman dan aman kita. Sekali lagi saya ulangi, kesetiaan kita tidak diukur dari rasa nyaman dan aman kita, tetapi justru kesetiaan kita diukur ketika kita tetap beriman walaupun kondisi yang sangat sulit. Saya membayangkan Bapak Mama video yang tadi, bagaimana mereka bisa tetap beriman. Saya juga punya pengalaman bagaimana sementara memuji Tuhan dan asrama di Lembang. Saya pelayanan di Bandung pas tanggal 24 malam. Kita mau menyambut malam Natal. Kita menyanyi malam kudus sunyi senyap dengan anak-anak. Masih malam kudus tiba-tiba genting. Anak-anak semua berteriak. Tidak lama lagi kita masih meneruskan mau menyanyi. Jendela asrama langsung dilempar dengan batu. Itu kami mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kami guru 3 orang, apa yang harus kami lakukan dengan anak-anak ada 20 orang ini? Kami peluk mereka, kami berlutut berdoa dengan berbisik-bisik. Sebenarnya kondisi sulit sekalipun itu harus membuat kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, kisah Daniel dan 3 orang temannya mengajarkan kepada kita mereka tetap setia kepada Allah. Ada Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa kondisi suka, kondisi penderitaan, maut sekalipun, mereka tetap memilih untuk tetap setia kepada Allah. Sekalipun ancamannya api harus membakar mereka, ancamannya harus ada singa yang siap untuk menerkam mereka, tapi mereka memilih untuk tetap setia beribadah kepada Allah. Bapak Mama, Paulus dan Silas waktu di penjara, mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan di penjara? Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan tanpa takut apapun yang akan terjadi di dalam diri mereka. Apa mungkin kenal seorang pendeta? Ini pendeta Mutahin ya. Dia dulunya Islam, tapi dia menjadi Kristen. Dia pendeta Yusuf Roni namanya. Pendeta Yusuf Roni bilang begini, orang Kristen itu seharusnya ketika semakin dihambat, dia semakin merambat. Itu orang Kristen. Amin, Bro. Ketika menghambat dia dari segala macam segi, dia akan semakin merambat. Kuat imannya, kuat doanya. Itu orang Kristen. Karena itu Bapak Mama, gereja akan tetap bersinar di tengah-tengah bangsa. Sekalipun kita mengalami penolakan, penderitaan, dikucilkan, tapi kita tidak mau goyah di dalam iman kita. Kita akan tetap semakin kuat di dalam iman kita. Hal yang keempat yang saya mau angkat di sini, sikap yang benar untuk kita orang Kristen. Pentingnya untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Jangan hanya berdoa untuk bergumulan pribadi terus, untuk susah terus, tapi ingat bangsa Indonesia kita, daerah di mana kita berdiam. Ini sebagaimana
Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. 1 Timotius 2 ayat 1-2 di situ katakan, pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi waktu naikkan doa syafaat, jangan lupa doakan pemerintah, pembesar-pembesar, doakan dong. Papa Mama, ingat ya, perintah untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini bukan hanya ada di perjanjian baru dicatat. Dalam perjanjian lama juga perintah ini. Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia supaya Yeremia juga berdoa untuk bangsa. Padahal waktu itu Yeremia itu bersama dengan orang Israel yang dibuang ke Babilonia. Babel itu bukan negara mereka, tempat asal mereka di Israel sana. Tapi firman Tuhan datang kepada Yeremia dalam Yeremia 28 ayat 29 ayat 7. Dia bilang, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu, aku buang. Dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi Tuhan perintahkan, kamu dibuang di Babel. Babel bukan negaramu, Babel bukan negerimu, tapi kamu wajib mendoakan itu. Ya, kamu doakan, sebab kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Ya. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara, kalau bangsa lain Tuhan perintahkan untuk berdoa, maka jangan hanya berdoa untuk Israel dan Palestina, tapi berdoalah untuk negara. Berdoalah untuk wilayah di mana kamu tinggal, provinsi, kecamatan, desa, RT RW, doakan itu. Ya. Bapak Mama, pertanyaannya kenapa kita perlu berdoa untuk bangsa? Kenapa kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita? Ingat, kita pun nasib ini, nasib rakyat itu ada di tangan penguasa. Bapak-bapak percaya kok soalnya, seringkali mungkin kita latah, kita berbicara, kok bukan roh yang kasih makan betul, bukan pemerintah yang kasih makan sama betul. Tapi percaya atau tidak, kesulitan demi kesulitan ada di tangan pemimpin. Itu sebabnya nas pemimpin kita tadi dalam Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesah rakyat. Saya mau baca ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini: apabila orang adil memerintah, rakyat bergembira. Tetapi apabila orang jahat berkuasa, rakyat menderita. Amin kan ini Bapak? Yang jahat yang memerintah, payah kita semua. Coba pikirkan, kalau pemimpin kita anti-Kristen semua, bukankah kita akan bersama dengan orang-orang yang ada di Korea sana, yang harus sembunyi baru berdoa? Ada di Cina sana, di negara komunis. Bayangkan mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Waktu saya belajar sejarah gereja Bapak Mama, untuk baca Alkitab saja, mereka rabek ini Alkitab ini untuk bagi. Bapak Doni ada pegang Matius pasal 1 sampai pasal 2. Bapak Doni pegang satu lembar lagi. Bapak Doni baca ada situ, Bapak Doni lipat sembunyi. Jalan nanti ketemu Mami Ita nak sorong sembunyi sesama ke apa itu. Mami Ita pegang yang lain, offer kasih Bapak untuk Bapak baca. Ketemu lagi dengan Bapak ya punya bagian yang lain. Tidak bisa kau pegang Alkitab seperti ini. Kau akan dibunuh. Bayangkan Bapak. Bayangkan waktu itu pemimpin kita sekarang seperti Herodes. Tak pujuk kepengen. Saat sino de pun kepala dia stres, di mana dia bilang bang kasih betul sino de pun kepala buat foto sendiri. Dia ada stres, di mana dia bilang tangkap itu penginjil, pendeta di mana lili dorleter di situ kubakar sama tiba ada stres, kita mau cari hiburan seperti itu.
Coba bayangkan. Bayangkan Bapak, presiden seperti itu. Ya, RT yang